Selamat malam. Inilah malam pertama. Di tahun 2021 kita merenungkan sabda Tuhan dalam renungan harian malam. Kita akan bersama-sama memulai dengan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 424 bait pertama dan kedua. Yesus menginginkan dagu bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan dagu menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, malam ini malam pertama di dalam kami melakukan renungan harian malam di tahun 2021. Mohon berkat-Mu Bapa, supaya kami bisa merenungkan dengan baik dan benar, dan kami sungguh berjalan bersama firman-Mu. Ampunkan kelemahan kami Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Filipi pasal 2 ayat 12, 13 dan 14. Demikian Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 14. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan firman-Nya dan melakukan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sederhana. Hiduplah dengan dewasa. Apa itu maknanya? Apa itu dengan dewasa itu? Saudara, sederhana, dewasa berarti berani bertanggung jawab atas kehidupan kita ini. Berani bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Berani bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Lalu kita dibutuhkan dewasa dalam hal apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Malam hari ini saya mengajak saudara untuk melihat ada beberapa kedewasaan. Yang pertama, mari kita hidup secara dewasa dengan kondisi sosial. Apa artinya? Kita harus dewasa secara sosial. Apa artinya dewasa sosial itu, saudara?
kita mau bergaul dengan lingkungan kita. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita bisa bersinar kalau kita tidak mau bergaul dengan lingkungan kita? Bagaimana kita bisa bermasyarakat? Karena salah satu keberadaan kita yang mesti ada dalam kita adalah bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Kita pasti butuh orang lain. Dan karena itu berarti kita harus bersosialis. Kita harus bersosialisasi dengan lingkungan kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan saudara kita. Dan itu kita lakukan secara dewasa. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah kita memang sudah melakukannya? Dan saya yakin saudara sudah melakukan. Mari kita tingkatkan lebih dewasa lagi sosialisasi kita dengan sesama kita, supaya kita bisa bersinar dengan terangnya. Kita juga dewasa dalam tubuh kita, fisik kita. Artinya apa? Tubuh kita ini punya tenaga, punya kekuatan, maka kita harus pakai untuk bergerak, pakai untuk bekerja, supaya ada gerakan, supaya ada sukacita. Itu kedewasaan fisik. Itu yang harus kita lakukan. Berikutnya apa saudara kedewasaan itu? Kedewasaan ekonomi. Jelas. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan hanya berpangku tangan. Kedewasaan ekonomi berarti kita harus mandiri dalam berekonomi. Artinya apa? Kita mau bekerja dengan sungguh. Ora sak penake dhewe. Karena kita manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk pekerja, homo faber. Homo faber itu kita. Jadi kodrat kita memang bekerja, kalau tidak bekerja berarti bukan manusia. Rasul Paulus mengatakan, siapa yang tidak mau bekerja lebih baik tidak usah makan. Jadi kalau kita mau makan ya bekerja. Hidup ini untuk bekerja, bukan hanya untuk makan. Kita makan supaya kita bisa kerja. Nah karena itu saudara yang dikasih kita, kalau kita bekerja dengan sungguh maka kita akan menjalani kedewasaan ekonomi kita. Artinya kita tidak hanya bergantung kredo lumaing aksto dengan orang lain. Tapi kita harus kuat bekerja dengan sungguh. Lalu apa yang kedewasaan iman? Ya, tidak mudah untuk mutung, tidak mudah ngetek ireng, saudara. Ya, kita harus dewasa dalam iman kita, tidak miar-miur. Sebab kalau nanti kita tidak dewasa dalam iman kita, kena gelombang sedikit saja, kita pasti roboh dan hanyut. Nah karena itulah maka kita harus dewasa dalam iman. Mengapa? Karena Allah lah yang mengerjakan keselamatan di dalam kamu, di dalam kita ini. Karena itu kita harus bertumbuh secara dewasa. Karena Tuhan yang mengerjakan. Kita harus menanggapi dengan sungguh, dengan setia. Tahun 2021 akan kita jalani bekerja dengan sungguh, beriman yang sungguh kepada Tuhan, sehingga kita bisa beraktivitas dengan luar biasa, dan kita menjalin komunikasi satu dengan yang lain, dengan ya dan amin. Maka disitulah kita pasti berhasil menjalani lorong-lorong kehidupan di tahun 2021. Kita tidak akan terjatuh. Kita tidak akan terpeleset kalau kita dewasa dalam iman, berjalan bersama dengan Tuhan, dan tentu juga bekerja dengan sungguh mencukupkan kebutuhan hidup. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang dikehendaki Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan akan terus membimbing hidup kita. Kita tidak akan dibiarkan. Tuhan akan terus membentengi kita. Sepanjang kita berada dalam firman Tuhan, kita tidak akan bisa tergoda oleh iblis. Ingat, seringkali saya memberikan sebuah contoh dari cerita Rama dan Sinta. Ketika Sinta ditinggal Rama pergi menjalankan tugas, Sinta dijaga oleh adiknya Laksmana. Rama tahu persis Rahwana, setan, pasti akan menggodanya. Nah, karena itu Laksmana ditugasi untuk menjaga Sinta. Tapi Sinta terus punya rasa khawatir dengan Rama. Kok enggak pulang-pulang? Akhirnya Laksmana didesak untuk menyusul Rama. Walaupun sebenarnya Laksmana tidak mau. Tetapi karena didesak terus akhirnya dia berangkat. Namun sebelum berangkat Sinta dipesan untuk tidak keluar dari lingkaran. Ya. Kemudian dilingkari, dipagari dengan kekuatan gaib itu. Jangan keluar. Setan apapun, siapapun tidak akan bisa menembus itu. Walaupun itu tidak kelihatan. Maka ketika Rahwana datang, dia mau ngambil Sinta, mentok terhadap pagar di tembok itu. Berkali-kali, tapi dia tidak kurang akal. Rahwana yang begitu luar biasa sebagai simbol setan itu, kemudian dia mengubah dirinya menjadi seorang tua yang rentan, yang kasihan. Sinta iba. Lupa kalau dia dipesan tidak boleh keluar dari lingkaran itu. Nah, karena iba dengan orang tua, padahal itu Rahwana yang setan yang mencelakai itu. Akhirnya Sinta keluar lingkaran. Begitu dia keluar, langsung ditangkap, dibawa pergi. Nah, kita juga begitu. Sebenarnya Tuhan sudah memagari kita dengan firman Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan hanya ketika ditunggui atau tidak, kamu harus tetap mengerjakan. Nah, ketika ditunggui setia, tapi begitu ditinggal, bledo, nggak ada artinya itu nanti. Karena itu tetap setia melakukan firman Tuhan di dalam Tuhan. Kita sudah dipagari dengan firman Tuhan. Kalau kita tetap setia di dalamnya, maka kita akan aman, selamat sampai tujuan kita. Tapi begitu kita keluar dari firman Tuhan, kita ditangkap oleh iblis, maka kita akan hancur. Nah, karena itu mari kita tetap berada dalam, karena yakinlah bahwa Tuhan tetap melindungi, membimbing kita. Yang terakhir, saudara, milikilah hati yang damai. Apa artinya? Firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Miliki hati yang damai, yang tentram, yang penuh sukacita, maka melangkah di tahun 2021 ini akan sukses. Tapi kalau hati kita sudah tidak damai, hati kita penuh dengan dendam, maka pasti kita akan gagal. Karena itu, saudara, milikilah hati yang damai, hati yang berserah, hati yang penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Niscaya akan terus bersukacita. Amin. Mari kita.
Bapa, terima kasih Bapa. Kami akan tetap terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan damai dan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Karena itu Bapa, berkati kami supaya kami melangkahkan kaki di 2021 ini, hari-hari kami dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin, kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kami aman sampai di tujuan. Berkati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ampunkan kelengahan kami, ampunkan dosa kami Bapa. Dan doa ini kami mohon kepadamu dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya cinta kasih Tuhan dan damai sejahtera Yesus dan pemeliharaan Allah Bapa dan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Mari kita akhiri dengan bait ketiga dan keempat dari Kidung Jam 424. Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di surgaku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terima kasih, Tuhan selalu besertamu. Amin.